Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Waradatus Sofa dari kelas A23 dengan NIM 22811311124. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan. Jadi, sosiologi pendidikan ini merupakan sosiologi terapan karena fokusnya adalah memahami peran dan dampak pendidikan dalam masyarakat, serta menggunakan analisis sosial untuk mengembangkan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih efektif. Lingkup sosiologi pendidikan menurut Brookford dalam Subadi 2009 mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, hubungan antara sistem pendidikan dan sistem sosial lainnya. Yang kedua, hubungan sekolah dengan komunitas. Yang ketiga, hubungan antar manusia dalam sistem persekolahan. Dan yang keempat, pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Sejarah munculnya sosiologi pendidikan. Sejarah munculnya sosiologi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kelahiran sosiologi itu sendiri. Kelahiran sosiologi tidak bisa dilepaskan dari dua tokoh penting sosiologi, yaitu Auguste Comte dan Ibnu Khaldun. Auguste Comte, sang bapak sosiologi. Auguste Comte yang lahir dengan nama Isidore Marie Auguste François Xavier Comte lahir pada 19 Januari 1798 di daerah Montpellier, Prancis. Beliau dikenal sebagai bapak sosiologi. Kontribusinya dalam mengembangkan ilmu sosiologi sangat signifikan, terutama melalui pemikirannya tentang positivisme dan hukum 3 tahap. Pemikiran utama Auguste Comte ada 4. Yang pertama, positivisme. Comte percaya bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan empiris dan hukum-hukum yang dapat diverifikasi. Yang kedua, hukum 3 tahap. Jadi, Comte mengemukakan bahwa masyarakat manusia ini berkembang melalui 3 tahap intelektual. Yang pertama, tahap teologis, yang kedua, tahap metafisik, dan yang ketiga, tahap positif. Lalu pemikiran utama Auguste Comte yang ketiga yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Comte menciptakan istilah sosiologi ini tujuannya adalah untuk menggambarkan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Yang keempat adalah agama kemanusiaan. Jadi Comte ini mengembangkan agama kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk menggantikan agama-agama tradisional dengan fokus pada kemanusiaan dan kemajuan sosial. Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sebagai sosiolog muslim. Ibnu Khaldun dengan nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami lahir di Tunis, yaitu di Tunisia pada 27 Mei 1332 Masehi atau bertepatan dengan 1 Ramadan 732 Hijriah. Ia adalah seorang cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-14. Ia dikenal sebagai seorang sejarawan, filsuf, ekonom, dan sosiolog yang pemikirannya jauh melampaui zamannya. Pemikiran utama Ibnu Khaldun ada 5. Yang pertama, ilmu umron atau sosiologi. Yang kedua, teori ashabiyah. Yang ketiga, siklus peradaban. Yang keempat, pemikiran ekonomi. Dan yang kelima adalah pemikiran lingkungan. Keempat tokoh ini mempunyai pandangannya terhadap pendidikan. Yang pertama, Lester Framework, pendidikan menjadi alat untuk kemajuan sosial. Yang kedua, Emile Durkheim, beliau memandang tentang pendidikan yaitu pendidikan berfungsi sebagai penjaga moralitas dengan mengajarkan nilai-nilai dan mengembangkan kesadaran bersama. Yang ketiga, Max Weber, yaitu pendidikan sebagai bagian dari sistem birokrasi yang berkembang dalam masyarakat modern. Yang keempat, Robert Coley Angel, yaitu pendidikan dapat menjadi alat untuk mempertahankan atau mengubah struktur sosial dan ketimpangan. Selain itu, pendidikan juga sebagai sebuah fakta sosial. Jadi, menurut Emile Durkheim, pendidikan adalah fakta sosial yang mentransmisikan norma, nilai, dan budaya masyarakat dari generasi ke generasi. Pendidikan ini membentuk identitas kolektif, memastikan kohesi sosial, dan memperkuat struktur sosial.
Dalam praktiknya, pendidikan membentuk perilaku dan pemikiran individu melalui nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, literasi, serta menentukan status sosial dan kesempatan ekonomi. Pentingnya mengkaji sosiologi pendidikan. Alasan mengapa mahasiswa ini perlu mengkaji sosiologi pendidikan. Yang pertama adalah mahasiswa dibantu untuk memahami konteks sosial pendidikan, seperti bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dapat mempengaruhi sistem pendidikan. Alasan penting yang kedua adalah mahasiswa ini dapat menghadapi tantangan pendidikan kontemporer. Sosiologi pendidikan membantu mahasiswa mengatasi tantangan-tantangan pendidikan kontemporer seperti globalisasi, teknologi, dan multikulturalisme. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Anggi Yususiolawati MSI yang telah memberikan saya kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.